Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mahasiswaku semuanya? Semoga selalu keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, baiklah teman-teman semua, eh, hari ini ya kita akan melanjutkan pertemuan kita, dan mungkin sebelumnya Pak Arif mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin, mungkin selama kalian mengenal Pak Arif banyak hal-hal yang mungkin tidak tidak berkenan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak baik untuk dicontoh, maka silakan jangan dicontoh ya, dan Pak Arif minta maaf apabila ada kesalahan selama ini. Nah, yang kedua, Pak Arif juga mohon maaf kemarin kebetulan baru kurang sehat ya beberapa hari, sehingga perkuliahan kita terpaksa harus kita undur sampai minggu ini. Nah, mahasiswa semuanya, pertemuan kita pada pagi hari ini akan difokuskan kepada penjelasan teknis ya. Jadi petunjuk teknis bagaimana nanti teman-teman semua itu melakukan analisis terkait dengan buku teks yang ada di sekolah begitu. Karena memang banyak sekali ya terkait dengan materi-materi itu tadi, banyak yang masih belum optimal, sehingga teman-teman semua perlu mencermati lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi yang sudah ada di dalam buku. Nah, kemarin kita juga sudah banyak mempelajari, terutama terkait dengan bahasa Indonesia ya, atau pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dari teori-teori yang ada, ternyata memang untuk sekolah dasar itu ada kompetensinya sendiri, begitu, ada capaiannya sendiri, sehingga kita benar-benar harus cermat terkait dengan istilahnya terkait dengan komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran bahasa. Karena apa? Bahasa itu menjadi sebuah modal begitu, modal buat teman-teman dan juga untuk siswa kita, agar mereka nanti mampu ya menguasai kompetensi-kompetensi yang berikutnya begitu. Nah, saking pentingnya bahasa, banyak orang-orang yang karirnya itu salah satunya ditentukan oleh kemampuan berbahasa mereka ya. Jadi baik itu bahasa tulis, bahasa ataupun bahasa lisan ya. Nah, kalau kita mengenal salah satu tokoh atau artis yang mungkin saat ini baru populer, itu salah satunya dan Najwa Shihab gitu ya. Nah, itu juga salah satu orang yang pandai dalam penggunaan bahasa, sehingga di sana awalnya dia menjadi seorang jurnalis, kemudian jadi presenter ya, dan sekarang menjadi presenter yang cukup kondang di Indonesia ya. Nah, itu salah satunya juga karena kemampuan berbahasanya, dan masih banyak sekali ya. Dan kehidupan kita itu tidak akan pernah terlepas dari bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua, untuk hari ini, teman-teman semua nanti akan saya jelaskan secara teknis bagaimana menganalisis buku teks di kelas 1 ya. Jadi khusus di kelas 1. Nah, kelas 1 di sini tentunya sudah ada standar ya. Sudah ada standar yang ada di dalam sebuah kurikulum ya. Nah, ini saya memang sengaja membandingkan antara kurikulum 2013 ya dengan, atau buku teks yang ada di kurikulum 2013 dengan standar kompetensi menurut para ahli begitu. Jadi komponen-komponennya itu apakah sudah sesuai, kemudian jenjangnya, tingkatnya ya, kemudian tingkat kesulitannya ya, itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, nanti teman-teman semua bisa mendownload template-nya ini ya. Template yang ada di ini adalah komponen-komponen yang idealnya ada ya di dalam sebuah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 ya. Nah, tetapi tentunya ini tidak hanya muncul di dalam satu tema saja atau satu subtema saja, tetapi ini adalah komponen yang harus muncul dari tema 1 sampai tema 8. Begitu. Nah, ini isinya sudah standar kegiatannya ya. Standar kegiatannya mulai dari mendengarkan ya. Kemudian dia juga berbicara,
kemudian ada membaca, kemudian ada juga menulis. Nah, ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang harusnya ada di dalam sebuah pembelajaran di kelas 1. Nah, nanti tugas teman-teman semua adalah melihatnya. Melihat apakah di dalam buku teks itu sudah menyajikan komponen-komponen itu. Ya, sudah menyajikan komponen-komponen yang sudah ditentukan tadi. Nah, dari hasil itu tadi, maka nanti teman-teman akan secara individu, ya, secara individu akan ditugaskan untuk melihat, gitu, melihat komponen-komponen ini di dalam setiap tema. Jadi, satu mahasiswa nanti bertanggung jawab terhadap satu subtema, ya, mohon maaf, satu subtema. Nah, jadi kalau kita asumsikan, kalau misalkan di sini ada 8 tema, ya, 8 tema, kemudian di dalamnya 8 dikali di masing-masing tema kan ada 4 subtema, ya. Jadi 8 kali 4 totalnya ada 32 subtema. Nah, itu insya Allah cukup, ya, nanti. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, ya, teman-teman akan coba saya alihkan untuk masuk ke dalam. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan, ya, menganalisis buku teks itu di masing-masing subtema, kemudian melakukan scanning, begitu. Scanning terkait dengan materi-materi yang ada di sini, begitu, ya. Nah, nanti akan saya contohkan. Nah, bagaimana langkahnya, ya? Langkah yang harus dilakukan pertama oleh teman-teman semua adalah kalian silahkan mencari buku di Google, ya. Caranya adalah ketikkan BSE kelas 1 SD seperti ini. Search seperti ini, kemudian kita klik, ya, kelas 1 SD, ya. Nah, teman-teman semua, di sini kalian nanti, ya, mohon maaf, ya, ini bukan yang ini. BSE kelas 1, ya. BSD kelas 1. Nah, nanti ketika kalian mencari BSD kelas 1 di sini, pastikan kalian sudah memilih arsip buku yang terbaru, ya. Jangan menggunakan yang lama, tetapi gunakanlah arsip buku yang terbaru. Nah, kalian bisa mengklik di arsip buku edisi 2016, ya. Nanti untuk kelas 1 2016, tapi untuk beberapa kelas yang lain ada yang arsipnya sudah edisi 2017 ada. Nah, silahkan diklik di sini, ya. Nah, di sini sudah tersedia dari tema 1, ya. Tema 1 sampai tema 8, ya. Ini ada tema 1, kemudian ada tema 2, tema 3, tema 4, 5, ya, 6, 7, 8, ya. Jadi teman-teman tinggal mendownload di link ini, begitu. Nanti kalau misalkan tidak langsung aja menuju ke link ini, begitu. Nah, kemudian di sini pastikan keterangannya adalah kurikulum 2013 arsip revisi 2016. Nah, ini jadi yang terbaru, ya. Arsip revisi 2016. Nah, kemudian teman-teman bisa di-download atau bisa hanya melihat saja, boleh, terserah, ya. Yang penting nanti misalkan ini, ya, saya mengambil saya ambil yang tema 4 misalnya. Nah, tema 4 di sini silahkan teman-teman bisa melihat seperti ini saja atau di-download seperti ini juga boleh, ya. Nah, masalah kemudian kalian silahkan menuju ke materi, ya. Materi yang akan kalian pahami, begitu. Yang akan kalian analisis, ya. Kalian analisis, ya. Nah, ini kalian akan dituntut untuk melihat ini. Sebentar, saya ada
Ya, ini ya. Saya ambil tema 3. Tema 3 aja. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisisnya ya? Jadi di sini kan sudah ada yang pertama, jangan lupa tuliskan nama kalian dulu ya. Nama kalian itu siapa? Gitu. Kemudian NIM-nya berapa? Ya. Kemudian tema yang kalian mau kerjakan itu tema keberapa dan subtema berapa. Ya. Subtema berapa. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan atau mengisi form ini, ya, jangan lupa di save dulu ya, auto save-nya diaktifkan biar nanti tidak hilang. Nah, kalian mulai menganalisis begitu. Mulai menganalisis mulai dari halaman yang pertama. Misalkan kalian mendapatkan subtema 1 ya, subtema 1 ya. Nah, ini ada kegiatan pagi hari ya. Kegiatan pagi hari. Nah, ini pengantarnya ya. Pengantarnya tidak perlu dianalisis ya. Yang dianalisis adalah mulai masuk ke pembelajaran 1 ya. Nah, sekarang di sini ada amati gambar berikut ini ya. Amati di sini ada kegiatan ayo mengamati ya. Kemudian amati gambar berikut ini ya. Kapan suasana seperti ini bisa kita lihat? Ya, ini ada pertanyaan. Kemudian apa ciri khas keadaan pagi hari? Ya. Kemudian kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari? Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan mengantarkan ya, yang akan mengantarkan atau membawa siswa itu menuju kepada rasa penasaran begitu ya. Jadi sebuah pembelajaran itu memang harus dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat membuat siswa itu penasaran ya. Nah, kemudian maka kita akan di atas ini tadi tidak perlu kita analisis ya di sini. Ini ada mati gambar berikut ini ya, ada perintahnya. Kemudian di sini ada coba simak cerita berikut ini ya. Kira-kira kalau simak itu apa? Ya. Di sana ada proses apa? Mendengarkan ya. Ada proses mendengarkan. Nah, di sini karena perintahnya adalah untuk menyimak ya. Menyimak, maka di sini kita hanya mendengarkan ya. Mendengarkan sekaligus kita sambil mengamati teks berikut ini ya. Nah, dan di sini lebih kita cenderung pada kegiatan apa? Yaitu menyimak. Coba simak cerita berikut ini. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur, lalu Udin segera mandi. Setelah rapi, Udin sarapan. Setelah selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan pada ayah dan ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, maka dari kegiatan ini, kita bisa mengkategorikan bahwa ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan mendengarkan ya. Nah, mendengarkan ini tadi apa? Ya, mendengarkan ini masuk ke dalam kategori yang mana gitu. Ya. Nah, kita cari di sini. Kita cari di sini ya. Membedakan bunyi suara tertentu tidak ya, menentukan bunyi. Nah, melafalkan bunyi, menyocokkan gambar, mengisi kolom ya. Menyelesaikan gambar. Nah, di sini kita harus mencermati ya, di bagian mana kita akan memasukkannya. Nah, setelah kita cermati, ya, secara mendalam begitu, maka di sini kita bisa mengkategorikannya ini ke dalam ya antara mengenal bunyi bahasa, melafalkan bunyi bahasa secara tepat, ya, dan mencocokkan gambar sesuai dengan informasi yang didengar. Nah, di sini
karena siswa secara pasif ya, pasif dia hanya mendengarkan saja, maka di sini tergolong pada mengenal bunyi bahasa ya. Jadi ini sebuah cerita yang mungkin belum pernah didengarkan oleh siswa. Jadi intonasinya, kemudian bagaimana cara melafalkan ayam, berkokok dan sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam kategori yang itu tadi. Maka di sini kita tuliskan ya. Ini muncul di halaman 3 ya. Teksnya apa? Nah, ini teksnya kita copy begitu ya. Nah, gini. Nanti ditata seperti ini ya. Pastikan susunannya mirip dengan yang ada di dalam buku. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membedakannya kita berikan tanda miring seperti ini ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau yang ingin kita tampilkan itu adalah sebuah gambar ya? Nah, maka kalian bisa menggunakan screenshot ya. Menggunakan screenshot, kemudian ditempelkan di sini ya, dengan cara di crop dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada ayo membaca ya. Nah, ayo membaca di sini ada setiap libur di pagi hari, Udin suka membaca. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Nah, ini kalau di bagian ini kan ini hanya pengantar saja ya. Ini hanya pengantar saja, ini dibacakan oleh guru ya. Tetapi aktivitas yang diharapkan dari siswa adalah di bagian kegiatan ini. Maka di sini tidak kita tidak yang di atas tidak kita masukkan dalam kegiatan membacanya ya, tetapi membacanya adalah fokus di bagian ini. Nah, kemudian di sini perhatikan huruf-huruf lalu bacalah ya. Nah, maka di sini kita bisa memasukkan ke dalam kegiatan yang terkait dengan membaca ya. Nah, kemudian ini akan masuk ke dalam kategori membaca yang mana? Nah, kita lihat ya. Perhatikan huruf-hurufnya lalu bacalah ya. Nah, di sini lebih cenderung untuk kegiatan yang yaitu mengenal huruf-huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, dan kalimat sederhana. Atau lebih cenderung ke membaca nyaring, didengar siswa lain kalimat demi kalimat. Ya. Tidak masuk ya. Nah, maka di sini lebih dekatnya adalah masih mengenal huruf ini tadi. Mengenal huruf dan membacanya. Nah, maka kita tuliskan. Di sini ada halaman berapa? Halaman 4 ya. Kemudian kegiatannya adalah nah, ini bisa kita screenshot ya. Teksnya ini. Misalkan teman-teman